Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Zainal Arifin selaku dosen mata kuliah Islam Budaya Lokal, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu larung atau labuhan dalam perspektif Islam. Disusun guna memenuhi tugas ulangan tengah semester yang disusun oleh 1. Melia Kamila, 2. Nur Laila Fadila, 3. Mazida Salsabila Bihar Mahya, 4. Anissa Kotrunada Agustin. 1. Pengertian larung atau labuhan. Kata labuhan berasal dari bahasa Jawa, yaitu labuh, yang memiliki arti sama dengan larungan, membuang sesuatu ke dalam air yang mengalir ke laut. Kata larung juga berarti memberi sesaji kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat. Dengan demikian, kata labuh atau larung dapat diartikan membuang sesuatu ke dalam tempat, seperti Laut Parangkusumo. Menurut Ensiklopedia Keraton Yogyakarta, labuhan adalah upacara membuang benda-benda keraton dalam bentuk tertentu ke Laut Selatan, Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan tempat yang bersifat khusus lainnya. 2. Sejarah larung atau labuhan. Dalam sejarah, upacara labuhan yang diadakan oleh masyarakat Parangtritis adalah pengaruh sosialisasi dari upacara ritual adat Keraton Mataram yang sebelumnya digunakan sebagai sistem politik untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa Panembahan Senopati hanya ingin kehidupan yang damai, adil, dan makmur. Sedangkan untuk memperoleh semua itu, Panembahan Senopati dibantu oleh Kanjeng Ratu Kidul, yaitu Ratu Halus penguasa Laut Selatan. Setelah itu, mereka melakukan nikah spiritual yang akhirnya dari pernikahan itu akan mengikat seluruh raja-raja Jawa sebagai keturunannya. Akhirnya, semua masyarakat percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul akan memberikan semua itu jika masyarakat memberikan persembahan yang diwujudkan dalam bentuk upacara labuhan sebagai rasa syukur kepadanya. Akan tetapi, masyarakat ada yang mempercayai bahwa Kanjeng Ratu Kidul hanya sebagai perantara syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Upacara labuhan adalah tradisi yang harus dilaksanakan untuk menjaga kelestarian alam. Labuhan mengandung makna bahwa sebagai manusia tidak boleh terus-menerus memberi residu kepada alam, tetapi juga harus menjadi kelestarian, kesucian, dan keseimbangannya dengan mendaur ulang. Jadi tradisi yang biasanya dilakukan dengan melabuhkan pakaian Sri Sultan dan berbagai makam ke laut adalah sebagai penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, bukan kepada makhluk yang ada di Laut Selatan, karena Kanjeng merupakan gelar untuk alam atau laut agar tetap lestari. Benda-benda yang dilarungkan atau labuhkan. 1. Potongan kuku atau kenaka dari Sri Sultan yang dikumpulkan selama 1 tahun. 2. Potongan rambut atau rikma dari Sri Sultan yang dikumpulkan selama 1 tahun. 3. Beberapa potong pakaian bekas milik Sri Sultan. 4. Benda bekas milik Sri Sultan yang berwujud payung atau songsong. 5. Layon sekar, yaitu sejumlah bunga yang telah layu dan kering bekas bunga sesaji pusaka-pusaka keraton yang dikumpulkan selama 1 tahun. 6. Sejumlah barang yang sebagian besar terdiri dari kain. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh larung atau labuhan terhadap masyarakat Parangtritis. Berikut pengaruh larung atau labuhan bagi masyarakat Parangtritis. 1. Bidang keagamaan, yaitu masyarakat semakin percaya bahwa upacara labuhan yang mereka laksanakan akan mewujudkan segala sesuatu yang mereka inginkan, terutama bagi Muslim.
mencoba menghubungkan Labuhan dengan warisan leluhur ketika para wali menyebar agama melalui beberapa media, termasuk kesenian berupa wayang. Bagi agama lain, upacara Labuhan selain merupakan kekayaan budaya, tokoh-tokoh serupa tidak hanya murni kebudayaan, tetapi dalam ajaran agamanya terdapat unsur-unsur dan misi keagamaan yang saling mendukung. 2. Bidang ekonomi. Dari sisi positif, masyarakat berkeyakinan bahwa Labuhan yang dilakukan mempengaruhi keuntungan dalam hal pertanian dan penghasilan mereka. Dari sisi negatifnya, masyarakat tidak memperhitungkan masalah materi yang berakibat terjadi pemborosan karena membuang berbagai pakaian dan makanan. Lebih jauh, konsep bidang ekonomi Labuhan dimaknai sebagai filosofi kesejahteraan. Ekonomi melalui pembangunan arah selatan. Pembangunan arah selatan bermakna perlunya menghidupkan kembali para nelayan agar sadar bahwa laut sumber kehidupan. Menggerakkan ekonomi nelayan juga patut dibarengi dengan teknologi yang canggih agar memaksimalkan penangkapan ikan. Bagi masyarakat sekitar, Labuhan merupakan lahan rezeki karena masyarakat dapat membuka berbagai jenis usaha seperti warung makan, penginapan, dan kamar mandi umum. Dan yang terakhir yaitu 3. Bidang keamanan. Masyarakat Parangtritis meyakini bahwa selama mereka rutin melakukan upacara Labuhan, maka desa mereka akan dijaga oleh Kanjeng Ratu Kidul. Sedangkan secara objektif, ditinjau dari sudut pandang masyarakat luar, Labuhan diyakini sangat erat kaitannya dengan unsur kepercayaan yang berkembang di daerah pantai. Terjadi kepercayaan yang biasa antara penerapan agama yang tumpang tindih dengan kelestarian budaya animisme, atau semua benda memiliki roh atau jiwa, dan dinamisme, atau semua benda memiliki kekuatan gaib atau kesaktian. Labuhan semakin melekat pada keseharian masyarakat Parangtritis pada budaya nenek moyang dengan pola pikir yang bias agama. Selanjutnya adalah hal yang mempengaruhi cara pandang masyarakat Parangtritis tentang Labuhan, antara lain 1. Keyakinan bahwa Kanjeng Ratu Kidul hanya sebagai penghubung kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Masyarakat yang percaya penuh dengan Ratu Kidul meyakini bahwa Ratu Kidul memberi kedamaian dan ketentraman. Yang ketiga, yang terakhir, kelepasan tanggung jawab dalam hal keamanan dan peruntungan pendapatan berdasarkan kesuksesan pelaksanaan Labuhan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, penduduk desa Parangtritis masih percaya terhadap roh-roh nenek moyang mereka serta kekuatan gaib lainnya, sehingga mereka masih melakukan tradisi alam, sejenis tradisi Labuhan yang usianya sudah ratusan tahun. Upacara Labuhan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dari masing-masing Labuhan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memohon kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Labuhan itu dilaksanakan dengan cara melabuh ubu rampe yang sudah disiapkan. Adapun ubu rampe yang akan dilabuh adalah nasi tumpeng, jajan pasar, buah-buahan, dan berbagai macam berbagai macam bunga. Maka bagi Labuhan yang dilakukan oleh pihak keraton seperti Labuhan Ageng ditambahkan dengan pakaian sultan. Setelah ubu rampe dilabuh, maka diperebutkan oleh para pengunjung yang memang hadir untuk ngalap berkah yang menceburkan diri. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat tersebut sehingga berpengaruh bagi masyarakat Parangtritis. Pengaruh tersebut berpengaruh pada bidang keagamaan, ekonomi, dan bidang keamanannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.